Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini, Ibu Guru akan menjelaskan materi tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sebelum memulai pembelajaran, marilah anak-anak kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Anak-anakku sekalian, kisah keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim lahir di Babilonia yang sekarang terkenal dengan Irak. Ayahnya bernama Azar bin Nahur. Kala itu Babilonia dipimpin oleh seorang raja yang sangat zalim, yaitu Raja Namrud bin Kan'an. Babilonia adalah negeri yang kaya, rakyatnya hidup makmur, tetapi mereka tidak pernah menyembah Allah. Penduduk Babilonia justru menyembah patung, yaitu patung yang dibuat mereka sendiri. Nabi Ibrahim memiliki seorang anak yang bernama Nabi Ismail dan Ishak. Antara Ismail dan Ishak berbeda ibu, tetapi ayahnya tetap Nabi Ibrahim. Ibunda Ismail bernama Hajar dan ibunda Ishak bernama Sarah. Anak-anakku sekalian, pada kehidupan Nabi Ibrahim sejak kecil hidup di lingkungan yang penuh kemusyrikan dan kekufuran. Beliau dibesarkan oleh seorang ayah yang tidak seiman dengannya. Ayah Nabi Ibrahim yaitu ahli dalam membuat patung. Ayah Nabi Ibrahim menyuruh Ibrahim untuk menjual patung-patung tersebut. Berkat bimbingan Allah, Ibrahim dengan halus menolak ajakan ayahnya. Menurut Ibrahim, kebiasaan penduduk Babilonia termasuk ayahnya sendiri itu. Kemudian Nabi Ibrahim mencari Tuhan yang sebenarnya. Pada suatu malam yang telah gelap, Nabi Ibrahim melihat sebuah bintang yang kemudian menghilang. Setelah itu Nabi Ibrahim melihat lagi sebuah bulan, kemudian hilang lagi. Selanjutnya Nabi Ibrahim melihat sebuah matahari, kemudian matahari tersebut juga hilang. Sesungguhnya Allah telah menganugerahkan kepada Nabi Ibrahim yaitu untuk menolak agama dan mempercayai karunia. Inilah yang dikanugerahkan kepada Nabi Ibrahim serta menerima Tuhan yang sebenarnya. Kemudian Nabi Ibrahim mengajak ayahnya untuk menyembah Allah dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk dalam menyembah Allah. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam menemukan Tuhannya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim diyakinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaitu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 260 dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala memohon supaya diperkenankan melihat kekuasaannya. Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan makhluk yang sudah mati. Demikian suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, keinginan itu dikabulkan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh Nabi Ibrahim alaihissalam menangkap 4 ekor burung. Setiap burung diberi tanda, selanjutnya burung itu dicincang. Bagian-bagiannya dicampur satu sama lain, potongan tubuh ke-4 burung itu dibawa. Lalu diletakkan di puncak 4 buah bukit. Ke-4 bukit itu letaknya berjauhan satu sama lain. Kemudian
Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil burung-burung itu. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, burung-burung itu hidup kembali, semuanya utuh seperti sedia kala. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tak ada yang sanggup menghalangi kehendaknya. Hanya dengan kata kun, jadilah. Hal yang dikehendakinya pasti terbukti. Allah Maha Kuasa, menghidupkan yang mati sangatlah. Nabi Ibrahim alaihissalam telah melihatnya sendiri. Hatinya makin mantap, keyakinannya makin kuat, serta keimanannya makin hebat. Selanjutnya, Nabi Ibrahim berdakwah kepada Raja Namrud dengan cara menunjukkan kelemahan patung yang disembahnya, yaitu patung-patung yang ada di kerajaan dihancurkan semua dan menyisakan satu patung yang paling besar. Mengetahui patung-patungnya hancur, Raja Namrud marah dan murka. Nabi Ibrahim yang telah dituduh menghancurkan patung-patungnya, kemudian Raja Namrud menghukum Nabi Ibrahim dengan cara dibakar. Atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, api yang membakar Nabi Ibrahim menjadi dingin, dan Nabi Ibrahim pun selamat. Maka Allah menunjukkan kekuasaan dan kasih sayangnya kepada Nabi Ibrahim dan kaumnya. Anak-anakku sekalian, setelah anak-anak belajar tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, maka sikap anak-anak adalah harus berani melakukan kebaikan. Anak-anak, pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu dengan ibu yang bernama Hajar. Mereka hidup di kota Mekah dengan keadaan yang sangat gersang. Tidak ada tanaman maupun air. Nah, anak-anakku sekalian, tahukah kalian munculnya air Zam-Zam? Ternyata air Zam-Zam itu munculnya dari kisah Nabi Ismail alaihissalam sewaktu kecil. Ketika kehabisan air, ibunya kebingungan mendengar tangisan Nabi Ismail yang sangat kehausan. Begitu gigihnya Hajar, ia berlari menuju Bukit Sofa, tetapi tidak menemukan air sedikit pun. Sesampainya di Bukit Marwa juga tidak menemukan air sampai 7 kali berlari, yaitu antara Bukit Sofa dan Bukit Marwa. Atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, keluarlah mata air Zam-Zam. Air itu dapat memenuhi keperluan Nabi Ismail alaihissalam dan ibunda yaitu Hajar. Anak-anakku sekalian, perlu kalian ketahui, Nabi Ismail alaihissalam adalah anak yang sangat patuh kepada kedua orang tua dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan dan kepatuhan Nabi Ismail alaihissalam diuji oleh Allah. Ketika Nabi Ismail alaihissalam beranjak remaja, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Hajar diuji oleh Allah dengan peristiwa yang dijelaskan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102 sampai 111. Dalam ayat 102 surat As-Saffat dijelaskan, maka tatkala anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu." Kemudian Nabi Ibrahim, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Kemudian dijelaskan dalam ayat 103, yaitu tatkala keduanya telah berserah diri dan Nabi Ibrahim memberikan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Kemudian dijelaskan dalam ayat 104 sampai 105. Dan
dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Kemudian dijelaskan dalam ayat 106, sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Setelah itu dijelaskan dalam ayat 107, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang sangat besar. Sesudah nyata kesabaran dan ketaatan Ibrahim dan Ismail alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang menyembelih Ismail dan untuk meneruskan kurban. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantinya dengan seekor kambing. Peristiwa ini menjadi dasar disyariatkannya kurban yang dilakukan pada hari raya haji. Dan inilah asal permulaan sunnah berkurban yang dilakukan oleh umat Islam pada setiap hari raya Idul Adha setiap tanggal 10 Zulhijjah. Setelah anak-anak belajar kisah Nabi Ismail alaihissalam, sikap anak-anak adalah selalu bersungguh-sungguh mengerjakan perbuatan baik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pembelajaran pendidikan agama Islam tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Mudah-mudahan anak-anak memiliki sikap berani untuk melakukan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari dan bersungguh-sungguh mengerjakan perbuatan baik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah anak-anak kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.